Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama Peta Islam. Tentunya bersama Ustadz Adib Susilo Serat. Kami mau membahas tema-tema yang menarik tentunya dengan Ustadz Adib ini. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang tema terakhir itu tema taubat, tentang taubat. Kali ini saya dan Pak Adib mau membahas tema mengenai kaitannya dengan bahasa ya, karena selama ini kan banyak juga orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya bahasa Arab, itu banyak juga yang beranggapan seperti itu. Tetapi di satu sisi ada yang mengatakan juga bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Arabian seperti itu. Nah itu kita mau mencoba untuk ngobrol-ngobrol ini, mengkaji agar lebih jelas sebenarnya apa sih perbedaannya, di mana letak perbedaannya di mana. Dan nanti kita eksplorasi lagi dengan Ustadz Adib Susilo Serat ini. Tetapi sebelum menonton, bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Nanti setelah nonton silahkan untuk berkomentar ya, dan jangan lupa untuk like-nya itu. Oke, mungkin itu Pak Adib sedikit pengantar dari saya. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan Pak Adib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para sahabat Peta sekalian, dan kali ini kita akan membedah ya, mendiskusikan persoalan yang sebetulnya sudah diketahui umum sejak lama, tapi akan kita ulik kembali. Kebanyakan pemahaman itu kan sifatnya gebyah-gebyah ya, gebyah-gebyah itu bahasa lainnya sama dengan hantam kromo ya. Kadang-kadang hantam kromo gebyah-gebyah ini sebetulnya kurang tepat atau salah, tapi karena banyak yang memakai sudah menjadi jamak atau umum, maka menjadi salah kaprah. Nah, salah kaprah ini nanti kalau untuk komunikasi yang sifatnya sekedar ya komunikasi awam nggak masalah, tapi kalau komunikasi ini bersifat berkaitan dengan prinsip, dengan ilmu, maka akan menjadi masalah. Yang akan kita bedah yaitu kaitan persamaan dan perbedaannya antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Karena secara umum, sekali lagi, secara umum ini dianggap bahwa bahasa Al-Quran ini adalah 100% bahasa Arab. Ini yang akan kita bedah, Mas Ain. Ya. Kalau dari kacamata sudut pandang Mas Ain, kira-kira pertanyaan apa yang menggelayut atau yang menggelitik di benaknya Mas Ain mengenai masalah bahasa Arab dan Al-Quran ini? Jadi kalau sejauh yang sering saya diskusi dengan kawan-kawan itu, mereka itu banyak yang beranggapan bahwa Al-Quran itu ya bahasa Arab, tetapi Arab yang dimaksud itu bukan negara Arab. Alasannya seperti itu, bukan negara Arab, tetapi Arab sudah ada sejak zaman Nabi Adam, itu Jazirah Arab, katakanlah seperti itu istilahnya. Saya juga kurang paham maksudnya itu. Tetapi yang dimaksud itu Arab yang Arab kuno. Mereka mengistilahkannya
Arab kuno yang masih orisinil gitu. Tapi tetap bahasa Arab itu. Seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi memang eh, sebetulnya kalau kita memakai istilah Arab ya, itu demi apa ya? Demi kecermatan dan ke kevalitan, maka Al-Quran itu selalu diberi semacam clue apa di dalam kosakata Arab itu, yaitu yang disebut dengan ya nisbah. Jadi ya nisbah, ya itu huruf ya, nisbah itu hubungan. Termasuk misalnya kita sehari-hari di apa namanya ditanyakan atau diceritakan tentang silsilah kita itu biasanya disebut dengan nasabnya, nasab. Nah, nasab itu nisbah. Nisbah itu relevansi, kaitan dengan sesuatu. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan ya nisbah yang biasanya ditulis huruf ya tasdid di akhir apa di akhir sebuah kata itu untuk menunjukkan sebuah hubungan dengan kalau kaitannya Arab ya dengan Arab. Hubungan dengan Arab ini karena Arab bisa berarti nanti bangsa, bisa nanti berarti jazirah ya, bisa berarti orang ya, bisa bangsa Arab atau orang Arab atau jazirah Arab. Nah, kaitan-kaitan ini nanti di dalam Al-Quran dikasih ya nisbah untuk memperhubungkan itu. Di dalam konteks bahasa Indonesia memang tidak ada bedanya ya. Misalnya Jawa ya, orang Jawa, Pulau Jawa itu disebut Jawa saja, ya sama, tidak ada. Tetapi kalau bahasa Inggris ini agak mirip-mirip dengan bahasa Al-Quran ya, dikasih perbedaan. Misalnya Pulau itu orang Jawanya disebut Javanese. Pulau Bali, orang Balinya disebut Balinese. Orang Cina disebut Chinese ya. Nah, nis-nis itu menunjukkan nisbah ya. Kalau di dalam konteks bahasa Al-Quran disebut dengan ya nisbah, yaitu ya yang memperhubungkan bahasa dengan sesuatu yang disebut itu. Dalam konteks hal ini maka yang disebut dengan diyan itu adalah Al-Quran yang mempunyai kaitan, yang mempunyai relevansi, yang mempunyai hubungan tertentu dengan Arab. Sehingga memang secara gampangnya memang bisa disebut dengan Al-Quran itu bahasa Arab, karena dalam konteks bahasa Indonesia itu nggak ada perbedaan seperti Pulau Jawa dengan orang Jawa itu ya tetap Jawa gitu, tidak ada perbedaan. Ini perbedaannya sedikit sebetulnya secara kebahasaan, tetapi implikasinya nanti yang banyak atau yang besar itu implikasinya karena menyangkut sebuah pemahaman. Misalnya begini, kalau memang Al-Quran ini serta-merta disebut dengan bahasa Arab, dipahami sebagai bahasa Arab. Sekarang kita lihat sejarah bangsa Arab itu munculnya kapan? Apakah ketika Nabi Adam pertama kali menghuni suatu belahan bumi di permukaan bumi ini sudah muncul bangsa Arab? Karena apa? Kalau kita lihat model komunikasi di Al-Quran,
itu sejak Nabi Adam sampai nanti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi siapapun, seluruh nabi-nabi yang diceritakan 25 di dalam Al-Quran itu semuanya memakai bahasa yang sama. Ketika Nabi Allah berfirman kepada malaikatnya, berkata kepada malaikat, ya bahasanya seperti itu. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, kan bahasanya seperti itu. Padahal kalau dari segi sejarah, karena itu baru awal mula penciptaan Adam, apakah iya sudah muncul bangsa Arab, kan gitu. Tapi bahasanya sudah ada gitu. Jadi dari segi itu nanti Arab yang dikatakan di dalam Al-Quran itu untuk menisbahkan suatu entitas yang sebetulnya muncul belakangan, yaitu nanti kita lihat sejarah munculnya sudah di zaman, kalau dari sejarah Arab ya, itu munculnya sejak kaum Nabi Saleh ya. Jadi kaumnya namanya kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian berkembang lagi karena bangsa Arab yang kuno ini nanti diadab ya, dihancurkan. Kemudian berkembang yang lebih baru. Nah, di sini muncul yang diistilahkan dengan Arab yang murni, ya, Arab yang Arab yang asli, atau al-Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah. Arab yang betul-betul Arab gitu. Yaitu yang dinisbahkan kepada keturunan Nabi Hud, atau dalam buku bangsa nanti Arab Kohtan. Arab Kohtan ini termasuk perkembangan baru dari Arab kuno, yaitu keturunan Nabi Hud yang sudah bekas-bekas Nabi kaumnya Nabi Saleh yang sebagian diselamatkan, kemudian membentuk istilahnya Arab yang asli, Arab yang murni. Dan nanti generasi ketiga dalam tahapan sejarah ini nanti sudah lebih baru lagi, disebut dengan Arab pendatang ya. Yang contohnya yang paling berkaitan dengan kajian kita adalah Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad itu nanti keturunannya dinisbahkannya kepada Nabi Ismail. Dan Ismail ini kita tahu tidak lagi murni orang dari Bani kami, karena ibunya ini adalah keturunan Mesir, ibunya Nabi Ismail. Jadi sudah mulai ada kalau dalam bacaan kita kan ya Indo ya, namanya Indo, sudah campur. Nabi Ibrahim memiliki istri yang dari Mesir, kemudian menurunkan Ismail, dan dari Ismail ini nanti ada keturunan Arab yang Aribah, yang Arab yang murni. Ini namanya dari kabilah Jurhum ya. Jadi istri beliau itu dari kabilah Jurhum, sehingga menurunkan sebuah suku bangsa nanti Adnan ya. Jadi Bani Adnaniun atau Adnanian ini, Adnaniun ini nanti terus menerus yang terakhir kita kenal namanya Muhammad ya. Jadi Muhammad ini nanti karena keturunan Adnan, keturunan dari Bani Ismail ya, disebut dengan Arab pendatang atau Al-Arab Al-Mustaqribah.
Ada 3 generasi itu. Ada Iya. Arab kuno yang sudah sebagian besar sudah punah. Kemudian generasi yang kedua itu Arab yang murni, Arab al-Aribah. Kemudian yang terakhir itu generasi adalah yang pencampuran dari beberapa suku bangsa, yaitu al-Arab al-Mustarabah. Al-Mustarabah ini adalah keturunan Nabi Ismail, keturunan Adnan yang menjadi Nabi Muhammad. Kalau demikian apa garis besarnya, ya Pak Adip, makanya dikaitkan dengan Arab. Kalau ini Pak Adip, cara mendeteksinya gimana nih Pak Adip? Kalau kaitannya kita dalam memahami Al-Quran ini, cara mendeteksi ini bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu seperti apa ini perbedaan yang perlu kita kita ketahui seperti itu, dan apa implikasinya itu? Kita mengetahui perbedaan itu istilahnya untuk apa gitu, maksudnya implikasinya apa itu, akibatnya apa kalau kita gagal mendeteksi itu misalnya? Sebetulnya ya kalau dibilang kita harus betul-betul murni seperti itu juga juga sesuatu yang boleh dikata ya dalam bahasa itu diistilahkan ada dialek, ideolek dan macam-macam yang kadang-kadang memang dalam batas tertentu ada toleransi. Sebelum ke situ kita ambil contoh saja yang sehari-hari kita pakai dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dulu lah, yang gampang kita ambil contoh. Mas Ain tahu disik tahu ya bahasa Jawanya disik. Disik. Ya. Kalau misalnya engko disik sama engko dimek sama engko sike itu bedanya apa? Sama ya Pak Adip. Iya kan? Ya. Padahal itu kalau kita detailkan secara sike, disik, dimek macam-macam lagi. Bahkan ada yang agak jauh itu dingin. Kok dingin. Ya, kok dingin. Tapi itu agak jauh, itu jarang. Artinya dalam proses bahasa itu sebetulnya nanti di Al-Quran itu ada beberapa kasus yang itu dianggap sama walaupun berbeda. Contoh yang paling gampang itu Makkah ya, kota Makkah, nama satu tempat. Satu ayat yaitu Makkah itu Bakah. Bakah dan Makkah. Jadi mem dan bak beda kan? Coba diulangi Pak Adip, agak putus-putus Pak Adip. Contohnya apa Pak Adip? Ya, di dalam Al-Quran contohnya sebuah kota namanya Makkah. Makkah itu pakai mem. Tapi di ayat yang lain disebut dengan Bakah pakai bak. Oh, Makkah dan Bakah. Bakah dan Makkah itu sama ya. Itu kecil, tapi artinya kita diperkenalkan juga oleh Allah melalui Al-Quran itu bahwa ada toleransi karena perbedaan-perbedaan itu tidak apa-apa gitu loh. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita harus kaji ulang, kita harus cermati lagi. Misalnya ini agak sensitif ini. Kita mengenal istilah kalau disuruh membaca ini Bismillahirrahmanirrahim, itu mari kita membaca basmalah.
kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Nah, kalau dengan kacamata pandang saya, basmalah ini dia Al-Quran, dia bahasa. Hamdalah itu juga nggak ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran Alhamdulillah. Sehingga gimana ini ya coba saja. Karena Al-Quran itu baku tidak bergerak. Jadi kalau untuk menyaring atau untuk mendeteksi apakah ini bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, ya kita lihat saja kosakata di dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu jelas baku. Karena tidak kembang lagi. Seperti di dalam ilmu, misalnya ilmu biologi atau ilmu taksonomi tumbuhan ya, itu memakai bahasa-bahasa Yunani ya, bahasa Latin gitu. Untuk nama-nama benda, nama binatang, nama tumbuhan, itu karena itu sudah tidak berkembang, jadi sudah baku, jadi lebih mudah gitu. Seperti halnya seperti itu. Jadi kita memakai kosakata Al-Quran ini untuk mendeteksi, menyaring ada penyelewengan atau tidak. Mungkin maksudnya penyelewengan ini awalnya untuk mempermudah ya, tapi kalau kita tidak mengerti betul ya, penyelewengan ini nanti ya riskan juga, ya riskan. Misalnya ya, yang lain ini lebih sensitif gitu. Kenapa umat Islam lebih sering memakai kosakata tauhid sebagai akidah kita, istilah tauhid. Sekarang kita lihat dengan kamus Al-Quran, dengan Mujam, kira-kira ada nggak kata-kata tauhid itu? Kita kutip nanti dalilnya tauhid itu apa? Kita baca surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, kan gitu. Ya kalau Allah sendiri memberikan untuk katakan atau nyatakan Allah itu Ahad, yang nggak usah kita modifikasi, nggak usah kita reformasi, nggak usah kita rubah jadi tauhid yang katanya untuk menjelaskan. Ya kan penakul Allahu Ahad. Kenapa kita nggak samina wa atona, kalau disuruh oleh Allah Allahu Ahad, ya Allahu Ahad, nggak usah Allah itu tauhid, nggak usah. Oke. Tapi itu kan dalam hal penyebutan Pak Adib. Kalau dalam hal kaitannya dengan misalnya suatu perbuatan atau praktek, itu nanti implikasinya kemana itu? Itu kan kalau itu kan masalah penyebutan Pak Adib. Ada nggak contoh misalnya? Misalnya. Makanya tidak apa-apa kalau kita itu memahami secara lengkap, itu sebetulnya salah-salah kecil itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sesuatu yang modifikasi itu menenggelamkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya ya, satu contoh yaitu yang sekali lagi, kalau prinsip tauhid itu ditemukan, selalu rujukannya ke Qul Huwallahu Ahad. Padahal kalau kita lihat secara pengkamusan, Allahu Ahad itu tidak serta-merta berarti satu. Tidak serta-merta berarti satu seperti pemahaman tauhid bahwa itu satu gitu. Waktu kita taman kanak-kanak itu kan Tuhan satu, cuma tiada berputera, tiada ibu bapak, kan gitu.
karena persoalan yang apa? Yang berimplikasi kepada masalah-masalah pelaksanaan secara nyata di dalam kehidupan ini. Tuhan itu disebut dengan ahadun, itu adalah only one. Itu bukan satu, tapi satu-satunya. Satu-satunya apa? Fungsionalnya. Jadi hanya Allah yang bisa absolutnya, yang bisa mempersatukan umatnya itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa mempersatukan. Jadi kalau Indonesia ini ingin bersatu, walaupun ada Pancasila Persatuan Indonesia, kan NKRI juga singkatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kita itu kan idola kita itu kan untuk selalu bersatu. Tapi kalau tidak ada sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, kalau Allah itu tidak bergerak, nggak bisa. Karena hanya Allah lah satu-satunya pemersatu. Oke. Jadi itu implikasinya, artinya pemahaman kita karena terlalu sederhanakan masalah, sederhanakan persoalan, sehingga tauhid itu seolah-olah hanya masalah akidah, yaitu bahwa mempunyai pemahaman bahwa Allah itu satu. Implikasinya apa? Nggak ada. Beda dengan Allah itu satu-satunya yang bisa mempersatukan umat manusia. Apalagi hati manusia itu lebih sulit lagi. Kalau bukan karena Allah yang mempersatukan, manusia nggak akan bisa. Ada ayatnya itu yang menyatakan bahwa kamu belanjakan semua hartamu yang sepenuh bumi ini pun tidak akan, kalau tidak ada izin dari Allah untuk mempersatukan hati manusia, tidak bisa. Ta'alafa baina qulubikum. Untuk mempersatukan hati manusia itu satu-satunya ya karena Allah tentu kata dengan ajarannya. Ya kalau kaitannya dengan ini Pak Adip, dengan doa kan sekarang banyak yang berbahasa Arab Pak Adip. Padahal di Al-Quran sendiri juga memuatkan istilah doa-doa itu gimana Pak Adip? Apakah lebih baik itu tetap pakai bahasa Arab itu nggak apa-apa? Kalau pakai bahasa Arab itu kan apa-apa, ya. Itu kan sama seperti pakai bahasa Indonesia itu Pak Adip. Bisa dikatakan begitu nggak Pak Adip? Kita berdoa pakai bahasa Arab itu sama saja kita berdoa pakai bahasa Indonesia gitu. Ya. Jawa juga bisa, pakai bahasa apapun juga bisa. Cuman istilahnya nanti dari segi rasa bahasa itu namanya dengan bahasa itu apa istilahnya lebih afdol lah, lebih afdol. Jadi sehingga sampai hari ini, sampai tadi ibadah yang ibadah yang utama, misalnya sholat, itu sampai sekarang belum ada satupun negeri Islam atau di manapun yang kemudian diterjemahkan ya. Ya nggak ada kan, karena itu menjadi ya selain maknanya bisa berbeda, rasa bahasanya juga bisa berbeda. Tapi jangan sampai ya salah paham bahwa seolah-olah kalau gitu Al-Quran bukan bahasa Arab,
kita nggak mau belajar nausorob karena nausorob itu bahasa Arab. Nah, ini malah salah lagi nanti. Jadi walaupun Al-Quran itu tidak 100% bahasa Arab, tapi bahasa yang paling mendekati dengan bahasa wahyu, bahasa Al-Quran itu ya bahasa Arab. Dia rumpun semit. Rumpun semit itu ada bahasa Ibrani, ada bahasa lain-lain, tapi yang paling dekat itu bahasa Arab. Tuh. Cuman kita harus cermat, harus hati-hati, tidak 100% bahasa Al-Quran ini bahasa Arab itu saja. Iya. Jadi bahasa Al-Quran ini kalau dianggap sebagai bahasa Arab, ini adalah Arab yang klasik, Arab yang kuno, Arab yang sebelum munculnya bangsa Arab. Sebelum munculnya bangsa-bangsa apapun di dunia ini. Jadi Allah mengatakan manusia alamal insan malam ya'lam itu dengan bahasa ini, bahasa murni, bahasa yang paling orisinal. Ya kemudian seakan-akan diakui ini bahasa Arab. Bukan, ini sebelum munculnya bangsa Arab ini sudah ada bahasanya ya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ketika wa'id qala rabbuka lil malaikat itu. Kan bahasanya seperti itu. Nanti muncul Nabi Musa juga, wa'id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum dhalam doa. Itu bahasanya seperti itu. Beda dengan pemahaman sekarang, misalnya umatnya Nabi Musa ini adalah Bani Israel. Makanya bahasanya Nabi Musa ini bahasa Ibrani. Ini yang kita nggak setuju itu. Itu kesimpulan apa? Iya, kalau dia bahasa Ibrani berarti Allah lewat Al-Quran itu ketika berbicara, ketika wa'id qala Musa li qaumi, bagaimana? Itu berarti terjemah. Terjemah bukan? Itu asli Allah itu mengutip sebagai wartawan, malaikatnya sebagai wartawannya itu nulis seperti itu atau terjemahan itu. Kan jelas itu wa'id qala, di suatu kala ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa'id qala Musa li qaumihi ya qaumi, itu kan ngomongnya seperti wahai kaumku. Apakah itu bahasa Arab? Katanya Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Umat bangsa Arab atau Bani Israel? Ayo. Kan Bani Israel. Tapi ngomongnya kok bahasa Arab kan gitu. Kalau dianggap itu bahasa Arab, makanya bahasa Al-Quran itu sebelum munculnya bangsa Arab, bahkan sebelum munculnya bangsa apapun, itu bahasanya ya seperti itu. Bahwa nanti kemudian ketika muncul bangsa Arab diakui seakan-akan bangsa Arab, ya nggak apa-apa, ya silahkan. Tetapi kita mohon cermat, karena Nabi Muhammad sendiri pun kalau ditelusuri secara genealogis, secara silsilahnya, nasabnya, itu tidak murni Arab 100%. Dia adalah golongan Arab pendatang. Berarti kalau kaitannya dalam kita mau mengkaji Al-Quran, Pak Adib, itu alangkah baiknya kita mempelajari atau mengkaji memang istilah-istilah yang bukan Arab ya, istilah-istilah memang yang sudah tercantum di dalam Al-Quran itu sendiri ya Pak Adib ya? Iya, istilah-istilah yang di dalam Al-Quran nanti kita bandingkan dengan yang berkembang di dalam bahasa Arab, bahkan berkembang di dalam bahasa lain-lain. Ada contohnya yang sering saya ulang-ulang itu, kita bisa menemukan makna yang lebih mendekati hakikat dari bahasa Al-Quran itu
misalnya dari bahasa Inggris misalnya, itu salah satu contohnya yang kita pernah bicarakan, namanya hablun ya, hablun. Kan pernah saya ulang-ulang ini. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia atau kita lihat kamus Arab, hablun itu hanya kabel, hanya apa namanya? Hanya tali. Hanya tali. Nah, malah bagus orang Inggris itu menganggap hablun itu kabel itu bukan hanya tali, dia semacam tali tapi di dalamnya menghantarkan arus. Orang-orang teknik tahu bedanya antara tali dengan kabel. Iya. Oh, kita yang awam saja kan tahu bedanya kabel sama tali itu apa. Kalau untuk menghubungkan arus itu ya harus kabel. Ya, itu contoh ya, bahwa kadang-kadang kita menemukan menemukan makna itu justru bukan dari Arab gitu. Itu contohnya. Contoh yang lain, saya lebih suka memaknai zikrun itu dengan makna orang Jawa, bukan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu zikrun itu ingat ya, ingat. Tapi kalau bahasa Jawa, zikrun itu eling, bukan ingat. Kalau ingat itu bahasa Jawanya kelingan. Tetapi kalau eling itu kesadaran. Misalnya orang pingsan itu orang eling. Orang mabuk itu orang eling gitu. Tidak sadar gitu. Bukan kelingan, sekali lagi. Sebab kalau zikrun itu dipahami ingat, itu hanya kelingan. Hanya kelingan. Ya, eling, lebih dalam. Mudah-mudahan suatu ketika nanti kosakata entry di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa eling ini masuk. Saya nggak tahu, belum ngecek sudah masuk di dalam KBBI atau belum. Dia lebih bisa memaknai zikrun lebih dalam gitu dibandingkan ingat gitu. Ya. Iya. Berarti artinya memang dalam hal mengetahui perbedaan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab ini memang sebenarnya penting juga Pak Adib, karena meskipun itu seperti sepele, tetapi itu kadang berakibat fatal. Fatalnya gini, kadang kan kita sering ya mempelajari Al-Quran itu, tapi dalam pengertian yang dibahas itu justru istilah-istilah yang di luar Al-Quran gitu. Justru yang dikejar itu malah bahasa-bahasa Arab gitu loh. Bahasa-bahasa Arab yang memang istilah-istilahnya itu di dalam Al-Quran itu misalnya tidak ada gitu. Misalnya seperti yang sekarang lagi tenar itu kan membahas Dajjal, misalnya seperti itu kan di Al-Quran juga tidak ada. Misalnya seperti itu. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu tidak ada di dalam Al-Quran gitu. Adanya surat Al-Isra seperti itu. Itu juga bagian dari nggak Pak Adib? Iya. Bagian dari upaya kita untuk lebih musadikon itu mengkaji ulang kembali, meluruskan hal-hal yang sudah. Ya kadang-kadang yang namanya bahasa itu kan seperti sejarah manusia juga ya. Semakin jauh dari sumber air mata airnya itu kan semakin ke muara itu kan semakin aliran air ini kalau
ibaratnya sungai ini banyak sampahnya itu, banyak hal-hal yang, tetapi Allah sendiri dalam kaitan dengan sampah ini ya, kalau di muara itu nanti sampah-sampah ini mengumpul menjadi sebuah delta gitu, nanti itu subur, jadi kebudayaan itu tumbuh subur itu memang ketika dari sampah-sampah budaya yang lain-lain, karena sampah budaya ini kan macam-macam ya, dari budaya seluruh dunia yang nah Indonesia itu kayaknya itu mirip-mirip muara itu. Bangsa kita itu bangsa majemuk ya, dari yang kulit putih, kulit hitam, macam-macam, sawo matang, sawo busuk, mata sipit, mata melotot, macam-macam, ada semua. Ya artinya bahasa-bahasa selain bahasa Al-Quran itu ya sebenarnya tidak bisa dikatakan salah juga, karena itu merupakan bentuk upaya ya Pak Dip, upaya untuk mengambil makna gitu ya Pak. Iya. Kalau menurut saya tidak salah, justru kita makin kaya gitu ya. Cuman kita jangan fanatik. Artinya fanatik itu pokoknya setiap bahasa Arab mesti bahasa Al-Quran, nah itu fanatik gitu. Kita lihat sejarahnya lah. Ya, berarti harus pandai-pandai menempatkan posisi. Oh ini bisa diambil maknanya dengan bahasa Arab. Oh ini tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu gitu Pak Arif. Iya, kita memang karena budaya ini kan kalau di dalam Al-Quran itu salah satu perintahnya itu kenapa dijadikan alsinatikum, macam-macam bahasa, macam-macam suku, macam-macam bangsa itu lita'arofu, untuk saling belajar, untuk saling mengenal kan gitu. Ini justru perintah itu, semakin kita mempelajari bahasa-bahasa yang lain itu semakin kaya gitu. Karena kalau kita semata-mata hanya fanatik, kalau untuk mengetahui Al-Quran itu hanya bahasa Arab tok, nah itu yang berbahaya justru menurut saya justru itu. Oke Pak Arif. Karena nanti istilahnya semacam dalam ilmu itu ada monopoli gitu. Tidak bisa monopoli begitu. Memang persentase, kalau kita bicara persentase ya bahasa Arab di dalam Al-Quran itu banyak ya dibandingkan bahasa-bahasa lain. Tapi itu tidak kemudian terus kita mengatakan bahwa bahasa-bahasa yang lain itu nggak penting atau apa istilahnya teman kita itu bahasa sesat gitu. Ya, semua bahasa selain bahasa Al-Quran ya bahasa sesat kalau kita mau fanatik seperti itu. Tapi kita tanya sehari-hari dia ngomongnya pakai Al-Quran semua enggak? Ya kan kita harus realistis juga, artinya ya kalau bahasa selain bahasa Al-Quran itu bahasa sesat, ya memang semua orang itu masih sesat. Sekarang siapa yang 100% kalau ngomong sehari-hari juga pakai bahasa Al-Quran itu? Sekarang siapa? Ya kalau kita fanatik dengan kesadaran itulah, dengan kesadaran bahwa kita itu semua masih sesat, kita selalu masih membutuhkan sholat, membutuhkan membaca ihdinas siratal mustaqim, karena ini masih belum beres, masih belum benar gitu. Kan begitu. Iya. Ya kalau dikatakan Al-Quran 100% bahasa Arab juga, nanti kalau untuk memahami salah satu ayat misalnya Alif Lam Mim itu nanti dibuka kamus Arab juga nggak ketemu Pak Adip. Iya. Salah satu contoh. Iya. Iya. Itu ya contoh. Ya oke, Pak Adip, mungkin kesimpulan Pak Adip.
apa yang bisa kita ambil ya? Kesimpulannya apa jangan jangan terlalu fanatik kalau Quran itu mesti Arab itu mesti Islam, jangan ya. Juga jangan terlalu ekstrim. Ekstrim itu misalnya semua bahasa selain bahasa Al-Quran adalah sesat. Secara prinsip bolehlah, tetapi kita harus realistis juga bahwa bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia, bahasa apapun itu kan masih kita perlukan karena kemampuan manusia ini kan terbatas. Ya, tidak ada yang sempurna, walaupun itu katakanlah orang tokoh yang sudah hafal Quran, kita lihat atau kita tanya sehari-hari, dia pakai Quran terus enggak ketika mau makan, ketika mau belanja ke pasar, ngomong sama istri, sama anak, apakah Quran 100%? Kan enggak juga. Artinya tetap harus ada ruang-ruang yang kita itu secara kemanusiaan tidak sempurna ya. Bahwa Al-Quran itu bahasa sempurna, iya, karena itu firman, karena itu kalamullah ya. Tetapi ketika Quran ini sudah menjadi dipahami manusia, termasuk kita masing-masing, ini ya jadi tidak sempurna lagi. Artinya ya kemampuan manusia itu siapapun dia mesti terbatas. Ya. Jadi kesimpulannya itu jangan fanatik dan jangan ekstrim ya. Ya. Ya Pak Dip, cukup ini menambah wawasan ini karena biar lebih terbuka saja bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran gitu. Artinya kan pedoman ini juga diperlukan gitu. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau nanti memahami Al-Quran tetapi menganggap itu adalah 100% bahasa Arab, kemudian menemukan salah satu ayat misalnya Alif Lam Mim itu buka kamus Arab nggak bisa, di tasrif juga nggak bisa seperti itu. Ya itu kan nanti terus larinya ya hanya Allah yang tahu. Jadi ayat-ayat Allah ini pemahamannya itu disimpan, dirahasiakan oleh Allah seperti itu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Pak Adip pada malam hari ini kita Oke, sobat-sobat Peta Islam semuanya, itu tadi kajian dengan Ustadz Adip Susilo mengenai perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Tentunya cara mendeteksinya itu ya dengan kosakata-kosakatanya itu termuat tercantum tidak di dalam Al-Quran. Seperti salah satu contoh tadi masalah tauhid itu bukan bahasa Al-Quran tetapi itu bahasa Arab. Itu salah satu contohnya saja. Ya mungkin barangkali ada yang mungkin pro dan kontra ya dalam hal pemikiran seperti ini, tetapi tidak apa-apa, nanti silahkan berkomentar di kolom komentar, atau kalau mau ikut gabung dalam podcast dipersilahkan, nanti kapan kita janjian bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Mungkin gitu dulu Pak Adip ya. Oke, saya cukupkan sobat-sobat Peta Islam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.